Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Larsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Oke, baik. Nah, pemirsa TV-mu disimak baik-baik ya karena kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya-tvmu. Oh iya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa nih, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan pertanyaan atau DM ke Instagram kita. Nah, kita mau bahas tentang tema haji di era digital siap ibadah atau cuman konten. Nah, kita tahu ya, haji itu ibadah yang dilakukan di Mekah ya Ustadz di bulan Zulhijjah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan haji itu wajib ya Ustadz sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu fisik, finansial, dan keamanan. Oke. Nah Ustadz, kita juga sudah menerima nih video-video pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Afita Rahma Adila, domisili saat ini di Tangerang. Pak Ustadz, izin bertanya dong, apa dan bagaimana haji mabrur itu? Apakah setelah dia melakukan haji, tapi dia masih melakukan maksiat, apa masih mabrur? Atau mengurangi kemabrurannya? Terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Afita Rahma Ustadz. Dia menanyakan, apa dan bagaimana yang disebut haji mabrur? Kalau habis haji masih maksiat, masih mabrur enggak? Atau mengurangi kemabruannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Terkait dengan haji mabrur, maka sesungguhnya tidak ada yang khusus ya terkait dengan kriterianya seperti apa. Tetapi memang haji mabrur itu disebutkan di dalam hadis bahwa al-hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi haji yang mabrur itu tiada ganjaran, tiada balasan melainkan surga kan kayak begitu. Akan tetapi kriteria apa haji mabrur itu juga tidak disebutkan secara spesifik gitu. Jadi yang ada adalah tuntutan gitu ya, dan tuntunan bahwa ketika haji itu misalkan seperti dalam Al-Qur'an faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi barang siapa yang melakukan haji ketika dalam perjalanan di bulan Dzulhijjah itu, maka sebaiknya tidaklah melakukan rafath gitu kan. Rafath, fusuk dan jidal dalam istilah Al-Qur'an itu. Jadi rafath itu perbuatan yang keji, perbuatan yang sia-sia. Kemudian fusuk itu maksiat yang dilakukan secara terus-menerus, dan jidal berdebat dengan yang debat kusir, debat nggak ada gunanya, debat nggak ada manfaatnya, debat tanpa akhir kayak gitu. Jadi barang siapa yang tidak melakukan itu, maka tidak ada haji baginya begitu. Nah inilah kemudian diantara tanda-tanda haji mabrur adalah yang pertama harus selesaikan itu dulu. Jadi tidak berbuat rafath, tidak berbuat fusuk atau maksiat, juga tidak berdebat nggak ada gunanya kayak gitu. Setelah itu nanti kemudian bisa dilihat gitu, setelah kembali dari haji refleksinya seperti apa, apakah kemudian ada dampak pada bagaimana komitmen dia dalam beragama, komitmen dia dalam misalkan meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, hal-hal yang tidak diridhoi Allah setelah itu. Jadi sebenarnya melabeli orang hajinya mabrur atau tidak itu hampir sama dengan melabeli orang bertakwa atau tidak setelah bulan Ramadan itu. Kan ketika berpuasa Ramadan itu la'allakum tattaqun ya. Kita senantiasa untuk menjadi pribadi yang diminta untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Tetapi ternyata takwa itu kan sesuatu yang berproses terus. Bisa jadi haji mabrur juga begitu gitu ya. Jadi haji mabrur itu tidak bisa kita kemudian menilai
haji mabrur. Diri sendiri bahkan orang lain. Hanya saja jika orang berhasil meninggalkan 3 hal tadi dan juga misalkan terbukti, terrefleksi dalam kehidupannya sehari-hari, paling tidak itu sudah mendekati bahwa hajinya insya Allah mabrur kayak gitu. Tetapi tidak bisa memutlakkan bahwa itu hajinya mabrur. Gitu. Oke, Ustadz, baik. Terus apa sih keutamaan haji mabrur? Katanya kalau misalkan haji kita mabrur nih, kita itu seperti anak yang baru dilahirkan. Jadi dosanya itu terhapus gitu, Ya, Ustadz. dan itu diantara tidak haji mabrur secara khusus, tetapi yang meninggalkan tadi, yang meninggalkan rofath dan fusuk di dalam hadisnya itu. Jadi kawaladat ummuh gitu kan. Jadi dia dilahirkan sebagaimana dia dilahirkan semula sebagaimana ibunya melahirkannya. Jadi maksudnya kan ketika dilahirkan itu ya suci gitu kan, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan ya, nggak ada salah, nggak ada dosa kayak gitu. Tetapi itu spesifik menyinggung soal ketika berhaji itu dia tidak melakukan hal-hal yang fusuk tadi dan hal-hal yang sifatnya rofat. Karena memang disadari atau tidak, haji itu kan suatu proses yang panjang gitu ya. Tetapi ada saja nanti godaan-godaan atau dorongan-dorongan untuk misalkan berkata buruk lah, karena macam-macam lah, karena orang kadang dinamis kan emosionalnya, kadang diuji kesabarannya dengan berbagai macam cara, dengan antri segala apapun, antri makan, antri toilet dan lain-lain. Jadi kayak gitu misalkan. Nah, itu yang lulus di situ, yang ujian itu, maka dia seperti nanti dilahirkan semula kayak gitu diantaranya, dan itu diantara yang kemudian disinggung diantaranya adalah haji mabrur juga gitu. Oke, baik Ustadz. Terus boleh nggak sih wanita berhaji tanpa mahram nih Ustadz? Ya, zaman sekarang intinya adalah boleh, dalam artian mahram itu kan memang sesuatu atau sosok ya yang menjaga dirinya pada intinya. Nah, kemudian sekarang ditarik, seandainya kepergian perempuan itu aman dan kemudian itu bisa berbarengan dengan rombongan, ada yang dititipkan segala macam, walaupun bukan mahram secara nasab, itu juga bisa dibolehkan masuk kategori mahram, asalkan identitasnya, komunikasinya bisa dijangkau gitu. Oke, jadi wanita berhaji tanpa mahram itu dibolehkan ya Ustadz, asal terjamin nih, misalkan travelnya harus terjamin, keamanannya, secara segala macam. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, pemirsa TVMU, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah, masih dengan tema yang sama nih, tentang haji. Dan Ustadz, kita juga masih ada video selanjutnya, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luvita Widi. Saya izin bertanya Pak Ustadz, apakah haji itu harus menunggu panggilan? Lalu bagaimana cara Allah memanggil kita untuk melaksanakan haji? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Widi Ustadz. Dia menanyakan, apa benar haji itu harus nunggu panggilan? Terus gimana caranya buat Allah manggil kita untuk berhaji Ustadz? Baik, terima kasih. Jadi panggilan itu tidak hanya khusus untuk haji ya, tetapi juga amal-amal kebaikan yang lain, bahwa ia harus dijemput, fafirru ilallah, dan kejarlah gitu kepada Allah, larilah kepada Allah gitu kan. Seperti hidayah ya Ustaz? Seperti hidayah, jadi bukan sesuatu yang pasif, seperti juga wanita berhijab, wanita berkerudung ya kan, sebelumnya tidak, kemudian berkerudung, itu kan panggilan. Mungkin ketika dia berkerudung ini adalah panggilan, kemudian doanya dijawab, tetapi sebelum itu ada sesuatu yang diusahakan gitu ya. Antara misalkan ya hadir pengajian, hadir di pengajian, kemudian membaca atau cari informasi di YouTube dan segala macam, itu juga bisa dilakukan. Begitu pula dengan haji gitu. Artinya panggilan menuju haji, benar bahwa itu adalah panggilan Allah, benar bahwa itu tidak lepas dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya taufik itu apa yang kita ingini apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu di ACC oleh Allah Subhanahu kan begitu ya. Nah, panggilan itu kemudian dibarengi dengan ya usaha tentu saja. Nah, usaha kan macam-macam. Kalau kita nanti kembali ke syarat haji itu adalah istitoah, tadi sudah disinggung di pembuka oleh Mbak Ara, misalkan diantaranya adalah kan finansial gitu ya. Nah, arah menuju bagaimana kita bisa dipanggil haji adalah finansialnya kita siapkan dengan berbagai macam cara, usaha itu termasuk juga kesehatan.
dengan olahraga macam-macam sehingga di sana akan lebih fit kan. Karena ada orang misalkan mau naik gunung pun mau nanjak segala macam, misalkan seminggu sebelumnya sebelum naik gunung dia olahraga dulu, lari dulu, jalan dulu segala macam biar fisiknya kuat. Begitu juga dengan haji gitu kan. Itu kan sangat-sangat menguras tenaga juga. Sekalian selain juga menguras kantong gitu ya. Menguras kantong yang maksudnya ya dia tidak hanya ibadah yang memang hanya fisik belaka, tetapi tadi ada konsekuensi finansial. Karenanya semuanya harus dipersiapkan dan itu adalah bagian dari bagaimana kita nanti bisa masuk kriteria atau kualifikasi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipanggil itu bukan kita nunggu terus tiba-tiba kita haji gitu aja, tapi tetap harus ada usaha ya Ustadz ya. Tentu itu berlaku kepada semua hal ya. Artinya ibadah pun haji bagian dari ibadah, tetapi ibadah yang banyak sekali tuntutan juga begitu, dan karenanya ibadah itu juga perlu disambut dengan segala macam cara yang baik, yang halal, sehingga nanti kita bisa dapat taufik dari Allah dipanggil olehnya gitu ke rumah, ke Baitullah. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah pemirsa, kita masih ada nih video selanjutnya dari netizen Ustadz. Langsung aja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Rizkia Putri. Saya dari Tangerang. Izin bertanya Ustadz, mengenai ibadah haji, apakah boleh kita melakukan hutang atau meminjam uang untuk melakukan ibadah haji? Bila mana boleh, apakah hal tersebut atau hukum ibadah hajinya itu akan sah Ustadz? Lalu apakah kita perlu melakukan pinjaman atau hutang untuk melakukan ibadah haji agar cepat, atau kita tidak perlu melakukan hutang tapi hajinya menjadi lambat Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Dava. Dia menanyakan, boleh nggak sih melakukan ibadah haji dengan uang pinjaman alias berhutang? Apakah hajinya sah? Terus mending hajinya ngutang tapi cepat atau nggak ngutang tapi lama nih Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Memang ini kembali lagi ke syarat ya dari haji adalah istitoah diantaranya kan, kecakapan, kemampuan baik itu secara finansial maupun fisik juga gitu kan, bahkan mental mungkin ya kayak gitu. Nah ini juga harus diperhatikan secara komprehensif. Nah terkait hutang berarti kan itu kecakapan finansial. Nah kemampuan secara finansial itu juga perlu dicermati. Katakanlah apakah dengan berhutang itu artinya dia sebenarnya mampu atau tidak gitu kan gitu. Nah itu bisa dilihat bagaimana ketika dia punya jaminan, punya dalam tanda kutip kepastian, walaupun ya kita tidak bisa memastikan banyak hal, akan tetapi diduga kayak artinya banyak kemungkinan besar itu bisa mengembalikan dana yang ia pinjam ya untuk haji begitu. Kalau memang ada sebenarnya dananya tapi muter, atau ada dananya untuk mengganti karena misalkan ada gaji bulanan, ada aset segala macam, itu tidak masalah gitu. Misalkan diantaranya adalah ongkos naik haji itu, misalkan dia sudah antri misalkan ya kan 10 tahun sudah cicilan tiap bulan, tetapi kan ketika mau berangkat dia harus melunasi begitu, melunasi ONH itu. Nah ketika itu dia belum ada uang cash gitu, belum ada dana segar. Tetapi diharapkan, maksudnya nanti bisa diperhitungkan setelah pulang dari haji, itu ada dana yang masuk ke rekening dia gitu. Yang itu yang digunakan untuk kemudian membayar hutangnya ketika melunasi si ONH itu. Nah, dalam konteks ini tentu saja dibolehkan, karena sejatinya dia punya sesuatu yang harus dibayarkan. Jadi tidak menjadi takalluf, tidak memberatkan kayak gitu. Nah, ini yang jadi dia ini dalam konteks itu masuk kategori mampu gitu. Bukan sekedar semata-mata berhutang tapi nggak tahu nanti bayarnya gimana, kapan-kapan kayak gitu. Nah ini yang harusnya dijauhi sikap seperti ini gitu. Kalau memang ada dananya, cuma dananya katakanlah masih muter, nah itu sebenarnya masih mampu juga, dan itu bagian dari dibolehkan kalau kayak gitu. Jadi kita mau haji tapi berhutang itu berarti dibolehkan ya Ustadz, asal mampu membayarnya. Tapi kalau misalkan kita udah nggak kepikiran nih bayarnya pakai apa, tapi pengen haji itu gimana Ustadz? Nah itu ya masuk kategori belum istitoah. Jadi belum ada kemampuan gitu kan. Nah kalau kayak begitu berarti pakai misalkan metodenya yang nabung. Ya nabung haji. Seandainya nabungnya nggak kekumpul-kumpul kalau sendiri gitu kan, dipakai terus kan, ada sekarang berbagai macam
fasilitas dari travel atau dari KBIH tabung haji kan. Jadi memang uang kita itu ya dikip sama si travelnya, sama KBIH-nya, sehingga kita benar-benar menunjukkan keseriusan bahwa itu kita mau digunakan untuk haji. Gitu. Walaupun nunggu hajinya lama ya Ustadz? Nggak apa-apa, ya penting kan memang niatnya dalam hal ini, kalau dalam hal ini ya gitu. Sebaliknya kalau mau cepat itu kita harus pastikan dananya ada, tetapi memang ketika saat itu juga itu belum bisa dicairkan katakanlah gitu, baru bisa dicairkan ketika pulang dari haji, jadi karenanya harus ngutang dulu kayak gitu. Oke Ustadz, nah terkait dam nih Ustadz, dam itu misalkan didenda untuk membayar sapi nih Ustadz, boleh nggak sih dibayarnya pas pulang ke Indonesia? Nah itu juga masih perdebatan ya, masih pembahasan di ulama Indonesia. Katakanlah misalkan dam itu disembelih atau kemudian didistribusikan di Indonesia, karena mengingat bahwa di tanah suci pun sudah sangat melimpah begitu daging dam kayak gitu. Tetapi masih belum ada fatwa yang clear, fatwa yang ingkrah katakanlah, yang pasti mengenai kebolehan itu, sehingga dalam hal ini kita utamakan selamatnya adalah untuk tetap melakukan penyembelihan dam itu di tanah suci gitu, di Mekah. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah pemirsa, kita masih dengan tema yang sama, yaitu tentang haji. Ustadz, kita juga masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tiara dari Palembang. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang melakukan haji dari hasil buntutan dan arisan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Ayu Tiara Ustadz. Dia menanyakan, berhaji dari hasil buntutan dan arisan, bagaimana hukumnya orang melakukan haji dengan menggunakan uang tersebut Ustadz? Ya baik, nah ini kurang lebih sama ya seperti yang tadi berhutang begitu ya. Hanya saja kan arisan itu memang konsepnya itu pinjaman lunak lah yang jelas ya. Artinya tidak ada riba di situ, tidak ada tambahan di situ. Jadi itu sebagai akad utang piutang juga. Jadi rela sama rela, tahu sama tahu. Nanti kita tinggal membayar saja gitu sesuai dengan putarannya kayak gitu. Jadi itu bisa dapat di awal, bisa dapat di akhir, atau kalau mau janjian, kalau kamu dapat tukeran dong gitu kan, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Yang jelas sama, harus dipastikan bahwa pada prinsipnya itu boleh, tetapi harus dipastikan bahwa kita punya dana, kiranya kita dapat duluan kan, habis itu masih jalan kan arisannya gitu kan, berarti kan masih ada harus dibayarkan. Punya dana yang harus kita bayarkan setelahnya gitu loh. Artinya tidak kosongan juga gitu. Harus kita pastikan itu. Karena apa? Kalau misalkan kita haji kemudian nanti ada hal-hal yang kemudian kadang-kadang ada istilahnya force majeure gitu kan, yang tidak kita inginkan, itu kemudian bisa menyulitkan orang lain. Jadi kita berhaji di atas penderitaan orang lain, dan itu tentunya tidak masyru' gitu kan. Kita masih melibatkan dan menyulitkan orang lain gitu. Nah artinya dalam hal ini jika ada arisan haji pun misalkan harus memastikan semuanya itu jelas, ada jaminannya. Ketika Anda misalkan ya gajinya tidak lancar, atau misalkan pemasukannya tidak lancar, atau misalkan kena PHK kayak gitu, harus memastikan punya aset gitu yang misalkan bisa dijual untuk menutupi si putaran atau pembayaran arisan setelahnya di bulan-bulan berikutnya kan. Kadang kita berangkat duluan terus kita lupa bahwa kita mesti harus bayar di bulan-bulan atau di periode-periode setelahnya gitu. Mentang-mentang udah haji lupa gitu. Nah ini harus memastikan, bisa jadi nanti kembali lagi ke hajinya itu ya bisa jauh dari mabrur juga gitu kan, karena begitu setelah haji malah bukan memberi menebar rahmat buat orang lain, malah menyulitkan gitu. Nah ini yang kemudian patut dihindari gitu. Oke, jadi haji dengan menggunakan pinjaman atau arisan itu diperbolehkan ya Ustadz, asal tidak ada ribanya ya Ustadz? Asal tidak ada ribanya, asal juga bisa memastikan ada jaminan setelah itu untuk pembayarannya gitu. Oke, tapi hajinya bisa dikatakan mabrur Ustadz? Mabrur, karena pada saat itu pada prinsipnya kalau dia ada dana untuk orang ikut arisan, berarti kan
asumsinya dia siap membayar konsekuensinya gitu kan. Nah, dengan begitu ia masuk kategori istitoah gitu loh. Secara finansial, bukan dengan kosongan nggak tahu nanti bayar pakai apa, bukan begitu, harus memastikan juga gitu, bayarnya nanti jelas gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, kita masih ada nih satu video dari netizen, langsung aja yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salina Anggun Zahira dari Palembang. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya ngeplok atau selfie di dalam perjalanan ibadah haji? Nah, apakah itu bisa mengurangi kemabruran dalam beribadah haji? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Salina Ustadz. Dia menanyakan, boleh nggak Ustadz buat vlog atau selfie selama perjalanan haji? Apakah itu bisa mengurangi kemabruran ibadah haji nih Ustadz? Baik, ini pertanyaan ini tentu saja sebagaimana ibadah-ibadah selain haji ya, entah puasa, entah sholat kayak gitu, itu kan kembali ke dua syarat diterimanya ibadah gitu ya, selain dengan rukun-rukun dan syarat-syarat khususnya gitu. Jadi secara umum kan dua syarat diterimanya ibadah itu, yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi kan begitu, mengikuti juklak petunjuk pelaksanaannya dan juknis petunjuk teknisnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu kalau dua syarat itu terpenuhi, maka insya Allah amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi soal ikhlas ini kan persoalan hati gitu ya. Kadang misalkan seseorang sholat di masjid gitu ya, tiap hari keluar ke masjid, kita nggak ada yang tahu apakah dia benar-benar sholatnya ikhlas, apakah karena ingin dilihat orang gitu ya. Bahwa dia ikhlas kemudian orang tahu, itu tidak masalah tentu saja, karena mau nggak mau dia pergi ke masjid itu dilihat orang gitu, nggak mungkin ke masjid mukanya ditutupin gitu ya supaya nggak kelihatan orang, takut riya gitu kan. Itu sulit, sesuatu hal yang sulit untuk dihindari. Sebagaimana juga haji gitu kan, haji mau nggak mau ya orang tahu lah tetangganya dia haji, nggak mungkin sembunyi-sembunyi kan gitu. Bahkan lebih dari itu bikin acara. Nah, bikin acara ini yang kemudian punya motivasi ya gitu. Motivasinya apa? Kan ada istilahnya kalau di kita walimatus safar gitu ya. Mengundang orang karena mau haji. Nah, ini persoalan ini kembali persoalan niat, termasuk juga dengan tadi ngevlog gitu. Itu bagian dari niat juga. Apakah misalkan dengan ngevlog itu dia punya niat misalkan biar sombong gitu. Sombong, ataukah sebaliknya menginspirasi orang kayak gitu kan. Apakah dengan ngevlog itu kekhusyuan hajinya terganggu atau tidak gitu kan, yang awalnya mau ibadah malah sibuk ngevlog. Karena ngevlog itu kan kita tahu kalau dunia media itu persoalannya bukan sekedar di syutingnya aja, ngedit-ngeditnya itu ambil take time gitu kan, ngambil waktu juga gitu kan. Jadi alih-alih dia beribadah nanti malah mikirin ngedit-ngedit, setelah itu malah mikirin nanti viewersnya kayak gitu. Nah, ini yang kemudian merusak kesakralan jadi ibadah haji itu sendiri. Kalau bisa dihindari gitu. Jadi tergantung niatnya ya Ustadz? Tergantung niatnya pada intinya. Hanya saja dia yang bisa memanagenya, dia yang bisa mengaturnya. Apakah vlog itu dengan segala macam post productionnya katakanlah ketika itu mengganggu atau tidak, dan niatnya juga seperti apa. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, boleh kasih pesan kepada pemirsa TVMU tentang tema kita kali ini nih Ustadz? Baik, terima kasih pemirsa TVMU yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Haji adalah sebagaimana yang kita ketahui salah satu dari pilar rukun Islam yang 5. Karenanya haji tidak hanya sekedar urusan ibadah individual, tetapi haji juga punya makna sosial. Dalam haji kita tidak hanya sekedar menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitullah, tetapi kita juga diberikan ruang bermuamalah sesama muslim dari seluruh dunia untuk berjumpa, untuk bersilaturahim, bahkan bersiratul fikri, berdialog dengan sesama sehingga memunculkan hablun minallah dan hablun minannas yang lebih baik. Karenanya semoga kita senantiasa dimudahkan langkah untuk dapat menuju Baitullah, memenuhi panggilan Allah, dan akhirnya kita bisa kemudian memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menjalankan haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga haji kita menjadi tidak hanya
sekedar menjadi pencerah untuk diri sendiri tetapi juga orang lain. Oke, baik. Terima kasih Ustadz yang udah sharing ilmunya dan kita udah diskusi bareng tentang tema kita. Dan pemirsa TVmu, terima kasih banyak telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larasati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.